dosa, produksi putranya kan beda dengan Hindu. Di dalam sastra itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang berat, data-data sains itu menjadi yang mudah kayak gitu. Selamat datang kembali di Rumah Belajar Komunitas Mahima. Malam hari ini kita sangat berbahagia ya karena akan mendengar bersama-sama Pak Dr. Arya Nugraha akan berbagi bersama kita semua tentang menulis gitu ya, menulis apa saja. Basically ya, karena beliau di kesehatan ya mungkin ada hubungannya ke situ, tetapi sebenarnya kalau di tulisan beliau tidak melulu tentang kesehatan tapi juga filsafat, tentang perspektif-perspektif beliau tentang sosial dan sebagainya. Oke, jadi nama saya Sonia, saya adalah tuan rumah di Mahima. Selamat datang Bu ya, bagi yang baru pertama kali kita sudah langsung ada chemistry Bu ya. Makasih Pak Dokter membawa Ibu untuk ikut ke sini. Adik-adik juga. Oh, adik-adik dari kedokteran. Selamat datang. Semester berapa nih Ki? Semester 4 ya. Oke, selamat datang ya. Nanti main-main ke sini supaya bisa menulis juga atau mungkin sudah menulis. Baik, jadi saya akan mengawali dengan sedikit membuka bahwa Pak Dokter ini sudah menerbitkan buku di Mahima dengan dengan sangat gemilang begitu ya, gemilang dalam konteks bahwa bukunya tidak hanya untuk kalangan tertentu tetapi bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum karena yang disasar adalah topik-topik yang relevan dengan keseharian kita dan ada topik tentang keluarga, ada topik tentang anak, parenting, kemudian ada juga sentilan sosial, politik dan tentunya kesehatan gitu. Jadi saya di buku terakhir Pak Dokter itu memberi kata pengantar bahwa saya dan Pak Dokter itu menemukan benang merah dalam tulisan kami bahwa kalau saya melihatnya dari perspektif mindfulness, perspektif psikologis yang kebetulan saya sedang teliti di studi doktoral saya juga. Jadi mindfulness itu adalah sebuah perspektif psikologis untuk melihat sebuah fenomena dengan 4 pendekatan, yaitu yang pertama melihat sesuatu yang baru dari setiap fenomena apapun itu. Kemudian yang kedua membangun konteks di mana peristiwa itu terjadi, kemudian melihat perspektif yang baru, jadi membangun multi perspektif, dan yang terakhir adalah creating new categories atau membuat kategori baru atau memberikan solusi baru atau memberikan penyegaran baru terhadap sebuah isu. Jadi saya melihat ketika saya menulis kata pengantar itu, saya melihat tulisan Pak Dr. Arya itu dari perspektif mindfulness, sesuatu yang juga sedang saya teliti saat ini. Jadi itulah yang mungkin malam ini bisa kita kembangkan juga ya, bahwa tidak ada istilahnya kalau kita mindful ya, tidak ada istilahnya kita tidak ada ide gitu, tidak ada istilahnya kita bad mood, tidak ada istilahnya kita malas, tidak ada istilahnya kita tidak punya rasa ingin tahu, karena seorang yang mindful seperti Pak Dokter, mungkin juga seperti saya adalah kita selalu mempertanyakan sebuah peristiwa gitu, mempertanyakan ada apa di balik sebuah peristiwa dan menggarapnya dari perspektif yang berbeda dan mengkategorikannya sebagai sesuatu yang baru gitu. Jadi saya ingin memotivasi sebenarnya mahasiswa di sini, mahasiswa kedokteran ya, yang mungkin notabene bergerak di bidang kesehatan, kemudian berpikir bahwa menulis itu berat ya atau seperti apa, silahkan aja baca esai-esainya Pak Dokter gitu, yang dimana Pak Dokter bisa menyulap sesuatu yang sangat berat menjadi sangat ringan, tetapi sebenarnya tidak ringan, sebenarnya tetap berat, tetapi the way how he writes it's making it different gitu. Jadi misalnya ketika kemarin Pak Dokter di COVID itu ya itu kan berat banget ya kalau kita baca tulisannya Pak Dokter pakai baju apa tuh astronot itu hazmat baju hazmat itu membayangkan saja
kita sesak napas gitu baru membaca itu, karena kan ada prosedurnya, kemudian membayangkan itu nggak boleh dibuka dan panasnya seperti apa. Dan Pak Dokter saat itu berada di ambang juga ya, menengok orang COVID gitu ya, dan kemudian setiap hari dealing with death gitu. Dan kita sendiri adalah manusia yang dekat sekali dengan death saat itu. Itu ditulis juga dengan ringan oleh Pak Dokter. Padahal kan kematian itu sesuatu yang berat ya, sesuatu yang kayak kita ngerasa kematian itu menakutkan gitu. Tapi oleh Pak Dokter, because saya ini adalah seseorang yang bertugas memang untuk menjaga gerbang itu antara kehidupan dan kematian. So I'm in between gitu. Dan ketika kita baca kok ringan-ringan aja ya, padahal ini bicara soal kematian loh ya gitu. Nah, itu salah satu tulisan yang saya ingat. Kemudian ada juga tulisan Pak Dokter tentang anak beliau gitu, berdiskusi tentang suatu hal yang sederhana, kemudian itu menjadi panjang dan menjadi perspektif baru. Terus kadang menurut saya Pak Dokter itu tulisannya itu tidak dapat ditebak gitu, kemana endingnya, karena beliau tuh ngalir gitu, ngalir. Mungkin juga karena memang waktu menulis itu singkat gitu ya. Jadi ketika menulis itu baru ketemu jalan keluar gitu. Jadi Pak Dokter ini kan taktiknya itu menulis langsung jadi kayaknya, tidak pakai editing, ini menebak saja ya kalau dari segi tulisan. Sehingga itu bisa jadi kelemahan, bisa juga jadi kelebihan Pak Dokter gitu. Jadi kita misalnya ngomongin anak ya, terus kita berpikir bahwa ini kayaknya parenting nih, kayak gitu, kayak parenting. Tapi at the end itu nggak parenting gitu loh, nggak seperti itu. Karena saya merasa Pak Dokter ini nulis sambil jalan, nulis sambil mikir. Gitu, maaf ya Pak ya gitu. Jadi kalau kita kan kalau misalnya planned writer atau structured writer itu dia akan plan everything baru kemudian dituangkan. Tapi kalau Pak Dokter karena juga kesibukan, saya yakin beliau itu sambil jalan mengikuti alur. Sebenarnya beliau ini seniman gitu, bukan dokter. Both lah ya. Saya sering juga begitu kalau nulis cerpen itu saya membuka, tapi kemudian di dalam itu saya belok-belok dikit. Dan itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada resep menulis yang harus gimana terstruktur. Misalnya satu dibuka dengan ide pokok, terus ide pendukung, terus penutup. It doesn't work that way gitu kan. Karena tulisan itu punya nasibnya sendiri. Nah, gitu dulu pengantar dari saya supaya kalian yang mungkin belum baca tulisan Pak Dokter punya something in mind about Pak Dokter. Dan kalau Ibu sudah membaca tentunya sudah hafal ya tulisan-tulisan Pak Dokter yang selalu mengejutkan. Jadi itu dulu pengantar dari saya, nanti kita bisa ngobrol. Saya undang Pak Dokter untuk berbagi tentang menulis gitu. Iya, terima kasih Bu Sonia. Ini saya surprise sekali karena baru duduk sudah dapat pujian macam-macam. Makasih. Semoga doktoralnya cepat dapat juga. Gimana Pak ya, Samar? Benar ya? Amin. Dan saya perhatikan kayaknya lebih langsing, lebih cantik sekarang. Kebanyakan mikir. Harus puji juga ya. Oke, terima kasih. Saya menyapa dulu ya. Pertama guru saya, beliau Le. Kemudian di sini saya lihat ada senior jurnalis Pak Yahya Umar, kemudian Bu Tri. Ini Bu Tri rekan saya sejiwa di kegiatan kemanusiaan ya, jauh tapi ketemunya ya di sana karena saling senggol di kemanusiaan. Dan sudah ambil buku saya ya, beli buku saya karena itu penjualannya juga untuk kegiatan sesama ya. Adik-adik fakultas ya kedokteran 3 orang, adik dari unik saya pers ya, dan sahabat-sahabat Mahima semua. Semester 4 udah saya ngasih kuliah ya. Ya sudah, itu lain itu ya, di sini lain. Saya ngasih kuliah apa sih? Oh, dispepsia. Gimana saya ngasih kuliah? Wah, iya. Jujur. Bener saya bagus ngasih kuliah. Wani gondong. Enggak ya. Ya saya juga ngasih kuliah harapannya yang susah dibikin gampang gitu. Jadi saya mungkin semuanya juga sahabat Mahima setuju bahwa kita bersyukur ada dunia sastra ya. Bersyukur sekali. Dan itu sekarang kalau penikmat sastra gitu ya sudah dengan ada dunia sastra yang
yang luas ini bersyukur, tapi dalam skala yang lebih sempit dan real, saya berterima kasih lebih banyak lagi dengan adanya Mahima karena saya bisa menjadi pelaku sastra gitu. Jadi seperti dibilang Bu Sonia tadi, sastra ini bagi saya ajaib karena dia bisa membuat hal-hal yang tadi sulit bisa menjadi gampang gitu. Tapi bisa juga sesuatu yang sederhana menjadi sangat terhormat, sangat mulia. Itu hanya sastra yang bisa membuat hal seperti itu. Kita yang biasa hidup di dunia kiri ya, kalau kita bicara otak kiri sebagai seorang ilmuwan, dokter, insinyur, itu kan bekerja dengan SOP yang nggak boleh di utak-atik. Menangani pasien ya kalian tahu anamnesis dulu, pemeriksaan fisik, diagnosis, baru terapi. Tapi kalau sastra kita terapi dulu boleh, nggak peduli. Dan itu dibenarkan kayak tadi. Mau apa aja di sastra boleh. Dia tidak pernah mengganggu siapapun. Tapi kalau bekerja sebagai teknokrat misalnya bikin bangunan ya dasar dulu, nggak mungkin atap dulu. Sama kayak tadi kedokteran tak bisa terapi dulu, harus ini pasien apa. Tapi kalau kita di sastra, ya saya misalnya menulis prosa, bahkan menulis puisi cerpen pun ya bebas ya, nggak ada aturan yang pasti, dan itu justru kebebasan yang kita dapatkan di dunia sastra. Kadang-kala kita dengan sains jadi sangat objektif ya, sangat detail kita. Kadang-kadang kita arogan di dunia sains itu objektif. Kadang-kadang arogansi objektivitas ini bisa diimbangi oleh subjektivitas kebijakan dunia sastra. Jadi kita seorang pelacur, mohon maaf, bisa menjadi sangat mulia kita tulis karena kita selalu melihat dari berbagai dimensi. Kalau dari sisi sains, otak kiri kita akan betul-betul fix, aturan, tegas. Nah, kayak misalnya kemarin kita rame soal cuci otak kan. Nah itu seharusnya itu memang sisi kiri itu objektif, harus ada penelitian yang fix, evidence based medicine, baru boleh kita share untuk masyarakat dalam pelayanan. Tapi dalam dunia sastra nggak ada. Seorang dokter harus memiliki ijazah dokter, harus. Insinyur ya harus, karena harus magang untuk bekerja sebagai seorang dokter. Nanti kalian kan internship. Tapi nggak ada orang sertifikat seorang sastrawan tuh nggak ada. Dia bisa ada seorang dokter, insinyur, bisa mungkin gelandangan, bisa seorang musisi, seorang jurnalis. Asal dia mau menulis dalam dunia kebebasan ini, dia akan menjadi seorang sastrawan. Nah itu menariknya. Dia juga bisa membuat hal yang imajiner menjadi nyata, yang nyata bisa menjadi imajiner. Dulu saya waktu kecil nonton kartun Flash Gordon ya, lawannya itu Kaisar Ming dari China. Itu kan tontonan waktu kita masih TV hitam putih. Waktu itu sudah ada dalam sisi sastra menurut saya otak kanan manusia pencipta itu membuat telekonferensi. Jadi Flash Gordon ini bicara dengan Kaisar Ming melalui monitor. Itu tahun berapa? Tahun 80-an, 79 begitu tahun itu. Kalian belum lahir. Sekarang menjadi kenyataan itu. Jadi itu mulai dari ide-ide gagasan otak kanan kita, kemudian otak kirinya menyambut menjadi hal-hal yang real. Begitu juga hal-hal yang sebetulnya real bisa menjadi imajiner, tentang kesedihan, tentang kekuatan. Sebetulnya ada di dunia tapi bisa menjadi hayal, seperti Hulk misalnya, superhero Superman misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat kita yakini karena dia bisa mempengaruhi sekian juta manusia di dunia menonton film itu. Itu kan kekuatan yang sebetulnya ada tapi dibikin lebih asik gitu ya di dunia sastra. Saya rasa begitu melihat dunia sastra, Mbak Sonia. Saya ingat ketika Pak Dr. Arya baru mengawali karir sebagai penulis itu, dia mengawalinya dari berbincang dengan suami saya, Pak Uli, di sebuah warung gitu. Dan dari sana Uli cerita ke saya bahwa Pak Dokter itu memang di dalam dirinya sudah ada jiwa penulisnya, sehingga hanya perlu seorang guru yang tepat untuk membuatnya menjadi penulis. Dan itu adalah sesuatu yang
betul ya. Dan sebenarnya di dalam diri kita semua ini adalah penulis. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa diri kita penulis. Kita perlu ditemukan atau kita perlu mencari guru untuk menemukan siapa diri kita gitu. Jadi itu gunanya bergabung ke Mahima untuk mencari, ya gitulah, promosi dikit ya. Putri juga tadi mengatakan saya dari SD nulis puisi gitu. Dan kita mendengar itu ribuan kali. Ya tidak hanya sekali dua kali ya. Orang sudah tua sekali dia bilang, kok saya baru ketemu Mahima ya, umur saya udah 60. Gimana nih nasib saya? Masih bisa jadi penulis? You still can if you want. But the problem is, do you still want it gitu ya? Masalahnya adalah apakah kamu masih menginginkannya? Karena seperti Pak Dokter tadi mungkin share, Pak Oleh adalah gurunya, bahwa di usia berapa ya ketemu Pak Oleh? Tahun berapa itu? Sekitar 3 tahun lalu. Ya, berarti udah 45. Iya, 3 tahun yang lalu. Berarti kalau dilihat dari usia umur 40 tuh baru ketemu guru kan agak terlambat gitu ya. Karena kita maunya kan kalau penulis itu dimulai dari SD lah gitu ya. Tetapi kemudian Pak Dokter adalah murid yang fast gitu ya, fast learner gitu, cerdas gitu, dan langsung produktif sekali memproduksi gagasan gitu. Dan bagi saya itu kemudian lebih berharga dari mereka yang belajar dari SD tapi kemudian tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi saya rasa mungkin adik-adik yang hadir hari ini pun kalau mau menulis ya mulai sekarang bisa gabung di Mahima dan menemukan guru di sini, dan tidak hanya guru tapi teman seperjuangan yang juga menulis gitu loh. Kan dulu ada yang bilang bahwa menulis itu tidak usah rame-rame, menulis itu sendiri saja. Iya, pas menulis sendiri, tetapi ketika mendiskusikan ya nggak mungkin sendiri dong, ya, because you are going to share it to the community. Jadi kalau misalnya sendiri, halo Pak Pasda, selamat malam. Sendiri, ini juga penulis juga ya. Penulis Mahima juga. Kalau di Mahima tuh meskipun sedikit semua isinya penulis ya. Meskipun 3 orang isinya tuh nggak main-main gitu. Jadi jangan dilihat ini kok kita diskusi di Mahima coba berlima. Hello ya, berlima ini mewakili juga yang pemikirannya yang ini. Jadi kembali ke topik tadi bahwa Pak Dokter itu memang memulainya umur 45, tetapi sekarang lihat sudah ratusan tulisannya terbit di Mahima ya, dan sudah dibukukan. Jadi handy sekali kalau ingin membaca gagasan Pak Dokter, beli bukunya dan kemudian share juga pendapat kalian soal itu ya. Jadi di awal saya membingkai diskusi ini sebenarnya dengan mindfulness, bahwa kita tidak hanya bisa menerima sesuatu dengan begitu saja mentah-mentah, tetapi kita juga memproses pengetahuan itu dengan apa yang kita punya dan mengkontekstualisasinya dengan apa yang kita miliki, mempersonalisasinya gitu. Dan itu kadang tidak mampu dilakukan orang gitu ya. Dia tidak mempersonalisasi pengetahuan itu sehingga gagap literasi gitu ya. Kan kalau di Indonesia literasi ini baru booming tahun 2020-an something, itu semua bikin gerakan literasi. Tapi sebenarnya literasi itu adalah curiosity. Curiosity itu dasarnya, keingintahuan yang besar itu dasar literasi. Jadi saya sering juga ngajak mahasiswa saya belajar menulis, tapi saya rasa itu akan sia-sia kalau mereka tidak punya curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi dasarnya adalah kenapa saya harus menulis? Ya, karena tidak ada yang menulis hal ini selain saya gitu. Ya, mungkin seperti Pak Dokter, kenapa saya harus menulis tentang menjadi dokter ya? Ada jutaan dokter di dunia ini, tetapi perspektif yang ditawarkan itulah yang membuat tulisan itu berbeda gitu. Orang bisa menulis, dokter lain juga menulis, dokter Wimpi juga menulis, dokter siapa lagi menulis, ada yang menulis status gitu, dokter Gunawan menulis status panjang gitu. Tapi kemudian what is the perspective that you are offering? Kan itu yang sebenarnya kita perjuangkan gitu. Dan itu kalau di sastra tadi dibilang sama Pak Dr. Arya, kita itu ulang-alik ya. Realita, fiksi, imajinasi, ulang-alik ya. Kita bisa berangkat dari realita, kita buat jadi fiksi. Dari fiksi kemudian kita bisa hubungkan dengan realita. Itu ulang-alik gitu. Bahkan di sebuah
teori sastra yang saya baca, kadang realita is fictioner than fiction. Ya, kenapa sekarang saya lebih banyak menulis tentang realita, karena reality itu fictioner than fiction. Artinya lebih fiksi daripada fiksi itu sendiri. Gitu. Karena kenyataan gitu loh, ya. Karena kenyataan. Kalau fiksi kan hanya imajinasi, tapi kalau kita lihat di kenyataan itu sangat lebih fiksi gitu. Mungkin Pak Dokter sekarang menulis fiksi loh ya, tapi fiksinya based on reality ya. Tapi kemudian reality itu bisa jadi fictioner than fiction. Nah itu, oke, kita diskusi ya, kita ngobrol aja sifatnya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Pak Yum biasanya banyak sekali punya pertanyaan. Saya nambah dikit dulu. Iya boleh, misalnya, boleh. Jadi saya ada yang belum saya sampaikan. Dengan sastra kita bisa, saat ini literasi. Jadi kita digempur dengan berita-berita yang belum tentu benar, tapi dia bisa menguasai dunia. Apalagi kalau di dunia kesehatan itu kan sangat fatal. Nah, kita seorang profesional di bidang medis ini punya tanggung jawab sebetulnya mendudukkan persoalan pada tempatnya. COVID konspirasi gitu misalnya, kita harus membuat tulisan tentang COVID karena kita tahu betul bahwa ini real gitu. Kita buat. Nah, itu yang kita gunakan untuk melawan gempuran informasi yang salah itu tadi, hoax. Ini literasi. Tentang misalnya cuci otak kayak tadi, kita dudukkan persoalannya, dan di situ kita bisa menulis tidak ada yang benar yang salah, tetapi bagaimana kita melihat ini dengan cara yang benar. Itu kan realita sudah jalan. Orang dicuci otaknya dia sudah merasa sehat kan, itu kan realita juga. Nah, mana yang benar? Ini semua benar, tapi kemudian kita mengambil posisi yang sangat baik melalui dunia penulisan ini, bagaimana melihat fenomena cuci otak ini dengan lebih baik. Dan kadang-kala kita bisa memberi satu solusi. Saya sering melakukan otokritik terhadap profesi dokter, terhadap perkumpulan saya juga sering gitu. Terus yang kedua, dengan menulis kita bisa mengkritik suatu situasi sosial dengan sangat indah. Itu penting. Misalnya saya dari dulu kepingin mengkritik soal kasta ya di desa saya. Di desa saya itu banyak dayu, cantik, kemudian sudah mapan, tapi dia tidak dapat pasangan hidup karena harus mencari yang sekasta. Itu gimana caranya saya melakukan kritik ini? Nah, saya menulis cerpen. Ya, cerpen tentang berjudul Rahim yang Kelu gitu. Nah, saya akhirnya bisa menyampaikan di sana. Dan saya merasa puas, senang gitu. Saya tidak perlu ribut-ribut dengan siapapun, tapi saya apa yang menjadi gagasan saya keluar. Nah, sebelum ini lagi satu, bahwa kunci dari semuanya adalah ide gagasan. Kita sepakat dunia ini dibangun dari gagasan-gagasan. Jangan sampai kehilangan gagasan, kehabisan gagasan. Kalau gula, kopi habis boleh, ya nggak apa-apa. Datang ke sini aja nanti dibuatin kopi sama beli oleh, tenang aja. Ya tidak cuma dikasih gula sama kopi, dibuatin kopinya langsung minum. Tapi jangan sampai kehilangan atau kehabisan gagasan. Dan untuk memelihara bagaimana gagasan itu mudah muncul itu nanti kita bisa diskusikan bagaimana. Jadi adik-adik walaupun misalnya kuliah di Fakultas Kedokteran itu tidak membuat kita menutup. Tadi kan Mbak Bu Sonia cerita bahwa saya ketemu beliau itu baru 3-4 tahun lalu. Tapi saya sejak mahasiswa kedokteran saya menulis artikel. Saya sudah sebutkan dalam buku saya, dalam pengantar itu, bahwa saya menulis di Bali Pos, Denpasar Pos, dan Radar Jawa Pos. Sama tentang topik-topik kesehatan, tapi saya literasi dalam pengetahuan untuk orang awam. Misalnya tentang sunat. Nah, selama ini kan saya nggak mau sunat, saya kan bukan orang muslim gitu. Padahal saya menemukan cara pandangnya tidak mesti begitu. Nah, itu saya tulis, saya muat di Bali Pos misalnya. Nah, waktu itu kebetulan saya menjadi aktivis atau relawan Kisara namanya, Kita Sayang Remaja. Itu saat masih di kedokteran. Jadi dari dulu memang ya suka seperti itu, pulang koas, jaga malam nggak ke rumah, pulang koas besok paginya ya ngumpul sama teman-teman di Yayasan Kita Sayang Remaja itu Kisara. Nah, di situ banyak gagasan karena kita kontak dengan banyak elemen. Di situ juga salah satu
cara bagaimana ide itu muncul. Saya bertemu dengan pengidap HIV, ya saya tulis tentang HIV. Kemudian ketemu dengan pekerja seksual komersil, ya saya tulis. Rupanya dengan begitu kita selalu bisa menghargai apapun. Jadi tidak perlu mengejas, kemudian arogansi objektivitas itu bisa kita imbangi dengan subjektivitas yang lebih bijaksana gitu. Jadi bukan kita kompromis artinya membenarkan sesuatu yang salah, tidak. Kita kemudian bisa memahami kenapa terjadi hal seperti ini. Itu catatan saya kenapa kemudian saya ingin terus berada di dunia kanan ini. Kalau kita menggunakan otak kiri untuk kerjaan-kerjaan yang sangat terstruktur, SOP, kebebasan kita bisa raih di otak kanan kita di dunia sastra seni misalnya. Ya, ayo diskusi. Baik, selamat malam Bu Sonia dan Pak. Saya ingin bertanya langsung. Saya dulu pernah saat masih di SMK kelas 2 tahun 2019 mengikuti sebuah lomba esai. Dan temanya kebetulan pencegahan penyakit demam berdarah. Jadi saya buat esai dengan judul Buah Kerajaan Pembasmi Jentik Nyamuk. Jadi buah kerajaan itu yang saya ambil adalah buah Majapahit, buah Maja. Ya, cukup mencegangkan lah untuk juri-jurinya sampai dikira buah kerajaan itu buah apa kan. Nah, dari itu kan saya buat esai tersebut berdasarkan penelitian yang dibuat oleh kakak kelas saya dulu tentang buah maja yang bisa membasmi jentik-jentik nyamuk. Nah, di sana saya sedikit bingung atau agak sedikit bingung sih kalau di esai terutama untuk esai kesehatan itu apakah harus semuanya itu formal atau berdasarkan ilmiah, ada mungkin kayak harus berdasarkan penelitian dan juga harus formal gitu, apa boleh kita luaskan bahasanya agar bisa tersampai pesannya kepada si pembaca? Itu aja sih dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ini menarik. Dulu saya sempat diskusi soal ini dengan beliau langsung. Makanya sebetulnya esai itu tetap harus mewakili dunia sastra. Makanya kemarin saya menjadi juri di ulang tahun Fakultas Kedokteran Udayana karena saya alumni di sana ya, BKFK. Mereka membuat esai kesehatan, tetapi tulisannya sangat medis kayak jurnal begitu. Ya ini kan dunia kita yang di kiri ini, otak kiri kita. Menurut saya ya mungkin nanti Bu Sonia, karena Bu Sonia juga sangat dalam bidang sastranya. Menurut saya harusnya tetap menggunakan gaya sastra, gaya kita. Kalau misalnya mengutip beberapa data, oke, itu memang kita harus fix, tidak boleh data buat-buat sendiri. Tetapi teori, kemudian suatu perjalanan penyakit atau dalam dunia medis kan namanya patofisiologi ya, bagaimana DB itu virus dengue itu menyebabkan pendarahan itu kita bisa buat dengan bahasa sendiri, tidak apa-apa, karena kan outputnya agar masyarakat paham kenapa kok misalnya virus dengue yang tidak kelihatan itu membuat orang pendarahan syok itu bisa ditulis dengan bahasa kita, tidak menggunakan frase-frase medis seperti sel endotel, terjadi gangguan permeabilitas. Itu buat apa membuat esai seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan. Kalau kita mau menulis, pengalaman saya mulai dari ide tadi yang kita bisa dapatkan dengan berbagai cara, dengan sering diskusi kumpul seperti ini di Mahima, dengan belajar peka dengan lingkungan gitu misalnya. Kemudian ya tentu saja suka membaca ya, karena kan penulis itu adalah pembaca. Nah kemudian ide itu kemudian kita beruntung sekali di dunia saat ini, media online ini mudah sekali kita mencari referensi apapun. Saya kebetulan berada pada dua dunia yang berbeda. Dulu waktu saya menulis masih mahasiswa kedokteran itu tentang sunat misalnya, saya menulis tentang kesehatan reproduksi. Itu saya harus ke perpustakaan dulu cari buku, buletin, jurnal untuk mendapatkan studi-studi tentang sirkumsisi atau sunat. Sekarang kan tinggal duduk buka smartphone, ketik satu aja tentang sirkumsisi ada puluhan ribu, apalagi COVID bisa ratusan ribu informasi. Jadi makanya tadi dibilang mungkin dalam sekali duduk selesai nulis artikel itu ya zaman sekarang ini, karena referensi begitu mudah didapatkan.
Yang ketiga baru gaya. Nah, gaya ini yang bebas. Mungkin setiap penulis dipengaruhi oleh siapa yang dia baca. Ya, saya terus terang saya dipengaruhi Gunawan Muhammad. Ya, karena saya sangat sering membaca esainya, saya koleksi bukunya. Tetapi ya tentu tidak 100% lah mengikuti. Akhirnya kita memiliki gaya masing-masing. Terutama seperti tadi, bagaimana tulisan kita bisa mengejutkan pembacanya. Nah, itu. Jadi saya salut dengan Ade yang kan bukan kedokteran ya. Sekarang kuliah di mana? Saya S1 akuntansi tapi dulu SMK farmasi. Oh iya. Ya, saya rasa mesti dunia kita begitu karena kita dikasih kebebasan di bagian kanan ini, silakan tulis tentang apa saja. Jadi menurut saya frase-frase itu lebih baik kreativitas sendiri dan yakinkan bahwa itu yang mudah dipahami oleh masyarakat karena kita kan targetnya adalah masyarakat awam. Seperti contoh saya menulis di tatkala tentang lawar getih. Ini adik-adik nanti masih menemukan orang yang mengalami meningitis babi ya. Meningitis babi itu sederhana sekali penyebabnya, makan lawar babi dengan darah mentah. Nah, itu kan tidak perlu kita hilangkan budaya itu, tapi kita berikan persepsi, perspektif agar mereka nanti bisa seperti apa yang harus dia lakukan agar dia tetap di kuliner itu tapi tidak menimbulkan risiko kematian gara-gara cuma makan lawar getih saja. Nah, kalau itu dikemas dalam bahasa medis kan mungkin tidak mudah sampai ke masyarakat. Sehingga kita perlu menggunakan frase-frase ciptaan sendiri yang maknanya masih sesuai. Ya, Rizky ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup ya. Mana usulnya? Mohon tambahan. Ya. Kemarin saya nonton klipnya Nas Daily ya. Pernah nonton Nas Daily? Dia mengatakan bahwa we need another Trump. Kenapa Trump kemudian ngomongin presiden Amerika nih ya, gaya berbahasanya Trump, dan kenapa kemudian dia memenangkan hati masyarakat Amerika itu, dan bahwa kita tahu bahwa Trump itu tidak sepintar Barack Obama misalnya, tetapi bahwa kemudian saingannya waktu itu adalah Hillary Clinton dan Hillary juga kalah gitu. Apa sih menyebabkan Trump ini menang? Kalau kita menjadi penulis, kita tentu membaca dunia juga ya. Seperti sekarang Elon Musk, kenapa dia beli Twitter? Kenapa dia mahal sekali mau membeli Twitter? Akan diapakan Twitter? Kita nih mau diapakan sama Elon Musk? Baca nggak thread di Twitter? Mungkin baca ya. Terus ada juga kasus Johnny Depp dan Amber Heard yang dia mengalami KDRT gitu ya. Tapi Johnny Depp-nya jadi victim. Tapi kemudian yang membuat Johnny Depp kemudian kehilangan banyak kontrak itu karena si Amber Heard menulis di sebuah media massa dan itu dipercaya oleh Disney dan sebagainya. Dan sekarang itu dituntut ya, digugat. Jadi menjadi penulis itu banyak banget yang bisa kita tulis. Not only that kita harus memperhatikan orang-orang sekitar, tapi juga kita bisa bicara ke skala dunia. Tapi kemudian curiosity kita ada atau enggak gitu. Tadi kan ngomongin istilah lawar getih dan sebagainya. Saya ingat Nas Daily, tadi kembali soal Trump. Kenapa Trump menang? Karena dia berhasil menggunakan kata-kata sehari-hari yang dipahami oleh masyarakat Amerika yang kebanyakan dari low class. Kalau kita berpikir kalau Amerika itu semuanya orang pintar, gak juga. Mereka dari imigran banyak. Kemudian multikultur. Kalau dilihat dari data penduduknya, justru banyak menengah ke bawah. Jadi kalau ngomongin aturan, dia tidak akan menggunakan si Trump ini, dia tidak akan menggunakan legislation, tapi dia akan menggunakan law, hukum gitu. Lebih berterima. Jadi angka-angka itu dibuat sama dia bahasanya lebih rendah sedikit supaya nyampe ke masyarakat pemilihnya. Dan sekarang secara mengejutkan kan menang Trump gitu. Itu psikologi bahasa loh, bahwa dunia itu digerakkan oleh bahasa. Jadi kalau kita sekarang mau pinter-pinteran gitu ya, tidak bisa kita hanya menguasai konten yang kita agung-agungkan. Katakanlah kedokteran misalnya. Oh, saya ini orang kedokteran, saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, rigid dan tepat
objektif supaya saya ini kelihatan pintar gitu. Tetapi kalau tidak reach atau menjangkau audiens yang di bawah, ya untuk apa kemudian itu dibuat? Sama seperti Trump tadi, Nas Daily mengatakan we need another Trump, tapi dia mengatakan bahwa dari segi bahasanya. Jadi dia menelusuri banyak politikus di Amerika yang menggunakan bahasa rumit, dan kampanyenya itu sangat slow motion, nggak ada yang terbakar gitu. Tapi ketika ke kampanye Trump semua Trump, jadi kayak mereka mendapat vibe yang berbeda. Ya, jadi mungkin itu juga kalau kita bawa bahwa menjadi penulis itu menggerakkan dunia gitu. Ya, tidak hanya orang kaya yang menggerakkan dunia, penulis juga menggerakkan dunia. Nah, terus tadi kalau bicara misalnya Gunawan Muhammad, ini kenapa penulis juga harus baca sastra ya? Karena sastra itulah yang membentuk kita memiliki originality. Ya, kalau kita hanya, menurut saya nih, kalau kita hanya menulis ilmiah, maka di ilmiah itu harus perlu rujukan. Rujukan itu adalah bahasanya orang lain yang kita pinjam untuk kita bahasakan lagi. Tentu ada reduksi bahasa dia itu ya, bahasa yang kita pinjam itu di dalam tulisan yang kita tulis gitu. Tetapi di sastra Anda menjadi original. Ya, seorang Gunawan Muhammad, tanpa kita baca namanya Gunawan Muhammad, we know that this is Gunawan Muhammad, this is Rendra, this is Putu Wijaya. Kenapa? Karena sastra itu menunjukkan diri. Ya, jadi makanya orang yang membaca sastra dan kemudian menulis, maka dia akan menemukan originality of the ideas gitu. Nah, itulah yang orang menganggap bahwa sastra saya bisa. Dulu saya diejek ya, apa kagak cerpen itu? Yang masih kayak bisa nggak cerpen, alu gati nggak cerpen. Terus saya waktu itu putus asa ya, saya curhat sama Ole, waktu itu pacar saya gitu. Ya dia bilang, aduh cerpen saya dibilang jelek gitu. Siapa bilang gitu, katanya Ole. Wah, dia menjadi pembela saya gitu. Masih ingat gak ya? Dia bilang, siapa bilang gitu? Bilang sama dia, kalau kamu bisa bikin cerpen seperti saya, baru kamu bisa caci maki ya. Padahal waktu itu saya patah hati sekali, bilang cerpen saya sampah dan sebagainya, padahal itu berdarah-darah bikinnya gitu. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa orang itu tidak menulis cerpen gitu loh. Saya datang ke orang yang salah. Kadang kita itu mencari orang yang salah dan kemudian kita sakit hati karena orang salah itu memberikan komen yang salah, dan kita sangat menganggap itu luar biasa gitu. Padahal dia tuh nggak nulis cerpen. Terus akhirnya saya percaya ke Ole, jadi bilang sama dia, kamu tuh nggak bisa mencaci maki kalau kamu tidak menulis cerpen gitu. Untuk adik-adik kedokteran ya, satu ini tips ya, bocoran lah. Kalau nanti kalian ingin rame prakteknya, harus kuasai sastra. Iya. Jadi gini, karena saya sendiri pelakunya gitu. Baru tadi kalau mau cek HP saya, ntar saya tunjukin. Jadi ada seseorang menghubungi saya, Dok, ada nggak dokter lain untuk keahlian ini yang lebih cerewet dikit gitu. Dokter yang sini diam aja katanya. Orang tua saya pingin dokter yang lebih cerewet, ngomong banyak gitu. Ini dokter yang satu ini pendiam sekali, susah sekali diajak konsultasi itu. Terus yang kedua, saya pernah tuliskan di media sosial. Saat kita mendiagnosis seorang gagal ginjal dan dia harus cuci darah, itu kita menggunakan otak kiri kita. Karena dia harus ada data itu rujukannya universal dan tidak boleh kita utak-atik gitu ya. Ukuran-ukurannya juga fix gitu. Nah, ketika kita sekarang mengedukasi yang bersangkutan untuk mau cuci darah, tidak bisa lagi menggunakan otak kiri kita. Ibu harus cuci darah, kalau tidak ibu mati. Nggak bisa. Walaupun Anda mengancam dia mati, tapi gunakan otak kanan kita. Bagaimana berkreasi. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, hal yang buruk itu kita harus tampilkan menjadi lebih bijaksana, lebih menjadi motivated untuk seorang yang sudah dalam kondisi terpuruk gagal ginjal, kan harus cuci darah 2 kali seminggu seumur hidupnya. Itu benar-benar kita harus create dengan otak kanan agar kemudian mereka ikhlas dan benar, saya harus menjalani tindakan yang mungkin berat ini tapi menjadi ringan. Seperti Mbak Sonia bilang tadi, Bu Sonia, bagaimana saya harus menulis tentang bagaimana beratnya kita menghadapi ruang isolasi COVID menjadi sesuatu yang
Dan kita sering ketemu ya walaupun berjauhan, misalnya soal kematian. Saya menulis tentang kematian secara tersendiri, tetapi ternyata connect dengan cerpen yang Bu Sonia buat tentang kematian, dan itu baru kita tahu saat bedah buku saya yang pertama ya. Saling nunjukin, oh ya sama ya kita bicara soal kematian. Nah, itu satu contoh bagaimana kemudian bagi saya sastra ini ya ajaib seperti itu. Oke, Mbak Bu Tri. Baik, selamat malam Bu Sonia, Pak Dokter. Saya nggak tahu harus ngomong dari mana nih ya. Dari buku-buku yang saya baca yang yang dimuat dari Mahima itu, Pak Dokter tuh memang dia ada pesan yang dalam tapi dia bikin ringan. Itu keren itu. Saya tertarik membuat suatu buku nanti Bu yang mungkin Ibu yang membimbing. Saya ingin mengangkat suatu fenomena yang ada di Bali. Misalnya saya seperti ini. Yang ingin sekali saya angkat adalah wanita Bali yang menjadi tetekan di rumah suami. Kalau kita di rumah suami tetekan, lalu kita pulang jadi tamu, itu posisi kita di mana? Kuatnya kita di mana? Ya ini ingin sekali saya bagaimana sih yang bagusnya nanti. Nanti tolong dibimbing ya, Pak Dokter juga ya. Udah itu aja. Selamat malam Dr. Arya dan juga Ibu. Di sini perkenalkan saya Edi Sukarma dari Fakultas Kedokteran Uniksa. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa di dalam sastra itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang berat, data-data sains itu menjadi yang mudah kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat alur dari esai atau tulisan-tulisan itu yang semulanya berat, data-data sains menjadi mudah, karena saya lumayan sering membuat tulisan-tulisan, tapi itu tulisan tentang karya ilmiah kayak PKM dan juga penelitian-penelitian itu. Dan saya mencoba untuk lomba-lomba di lomba esai gitu. Tapi di dalam lomba esai itu juri pernah berkata tulisan ini sangat baku gitu. Tidak cocok untuk dilombakan esai gitu. Tapi kalau lomba karya ilmiah bisa mungkin menjadi yang terbaik kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa merubah suatu karakter dari tulisan itu, dari yang semula data-data sains yang semula tentang penelitian, bisa menjadi sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, itu mengkhusus di Pak Dokter, bagaimana cara membagi waktu supaya bisa produktif dalam menulis dan juga bisa menjalankan tugasnya misalnya seperti direktur rumah sakit dan juga menjadi praktisi di klinik supaya semuanya bisa berjalan seperti itu. Bagaimana tips dan triksnya? Terima kasih dokter dan juga Ibu. Kita bahas ya. Ya, saya senang sekali Bu Tri sudah punya ide gagasan, karena seperti tadi dunia kan dibangun dari ide-ide dan gagasan. Dengan itu nanti curiosity ya Bu Sonia ya. Mungkin mulai dari tulisan singkat dulu, artikel seperti itu atau esai ya, nanti kalau idenya banyak dan itu kuat, memiliki banyak cabang tetapi masih terkait, mungkin menjadi buku. Itu mungkin jadi buku sosiologis jadinya ya, seperti itu, budaya, kultur, antropologis ya. Oke. Ya, menulis saja dulu kita nanti ya, jangan takut. Ini sekolah yang tepat, sekolah alam lah. Ya, saya sering menulis, jarang sekali dikomentarin sama beliau, makanya begitu dikomentarin justru saya merasa senang sekali. Jadi bukan justru takut dikomentarin, begitu dikomentarin ini dok begini, wah saya justru senang sekali. Jadi jangan takut gitu. Karena Bu Sonia lebih berat, tadi sampai menangis darah nulis cerpen, katanya saya nulis cerpen pertama udah dihargai sekali. Itu maka sebetulnya dunia sastra demikian. Kita bisa menghargai segala hal karena apapun di dunia ini memiliki alasan. Iya. Jadi kadang-kala kita kalau menganggap sesuatu buruk dan sebagainya karena kita menutup diri bahwa itu sebenarnya ada alasannya gitu. Persis seperti adik, siapa namanya tadi? Lupa saya. Oh, Hendy ya, semester 4 ya. Ini yang saya namakan empati. Jadi kalau kita misalnya menulis sesuatu buat masyarakat, esai gitu ya, karena kita dalam dunia sastra bukan ilmiah, maka kita harus menaruh diri dulu sebagai masyarakat biasa. Nah,
Kalau misalnya tadi baku, tentu kita menaruh diri sebagai seorang orang profesional di bidang itu, sehingga tulisan kita sangat baku dan ilmiah, scientific sekali. Itu bakal membuat masyarakat berat ya untuk membacanya. Nah, itu saya memang mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail tips dan triknya, nanti Bu Sonia membantu. Tapi yang sering saya lakukan selama ini tentu banyak dimensi. Pertama, mengembangkan empati. Modal dokter itu sebetulnya empati, karena kita selalu berhubungan dengan orang-orang yang tidak dalam kondisi ideal. Justru saya semakin semangat dan seperti tadi gimana caranya mengatur itu, saya merasa diuntungkan dalam posisi sebagai orang dokter untuk terus menggeluti sastra, karena saya berhubungan dengan orang-orang yang selalu dalam keadaan sulit, sedih, mengeluh, tidak ideal. Nah, kan ide gagasan akan baru muncul saat kita berada pada yang situasi yang tidak ideal. Tapi harus sangat peka dan empati. Kalau kita nyaman ya, semuanya serba sesuai dengan harapan, ide-ide kita pasti akan menurun karena sudah serba nyaman gitu kan. Jadi bagaimana bisa kita keluar dari keilmiahan ini? Yaitu tadi kita harus ke kanan, ke kreativitas. Bagaimana misalnya menulis sesuatu yang mudah dicerna. Misalnya saya menulis tentang cuci otak yang terakhir ya, yang berhubungan dengan polemik. Nah, itu saya tuliskan dengan betul-betul mengurangi sekali istilah-istilah medis. Dan itu kalau kita mau mencari padanannya dalam bahasa masyarakat yang mudah diterima itu banyak gitu. Jadi ya tentu latihan, kemudian sering membaca dan membaca sastra seperti tadi. Karena dari sana kita bisa mengubah-ubah atau menerjemahkan bahasa-bahasa medis ini menjadi bahasa masyarakat. Misalnya itu juga membuat kita kemudian lebih menghargai kultur. Saya pernah menulis dokter dan bahasa Bali, bahasa Bali. Jadi kita walaupun di bidang ilmiah, misalnya di bidang cuci darah, hemodialisis, dalam tulisan kita sudah tidak perlu menggunakan hemodialisis lagi, pakai aja cuci darah, tidak apa-apa. Atau misalnya kalau di Bali, ada orang Bali kan ya, misalnya herpes zoster gitu, kita gunakan tilas naga, itu nggak apa-apa. Tetapi kita jelaskan penyakit ini memiliki keluhan seperti ini, gejala seperti ini, bentuk gambaran di atas kulit kita bintil-bintil berair. Nah, itu kita menjelaskan natural course penyakit tapi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan diagnosisnya pun kita gunakan bahasa Bali, misalnya tilas naga seperti tadi itu. Dan itu mudah bagi masyarakat, itu tidak salah gitu. Mbak Sonia bisa membantu? Ya. Hendy, saya ke Hendy dulu. Kalau misalnya Hendy ingin menulis yang ringan, baca dulu bukunya Pak Dokter ya. Udah baca belum? Belum ya, itu ada di belakang. Itu tinggal dibeli aja. Jadi maksudnya begini, kadang kita bingung mau menulis apa karena kita kurang membaca. Ya, bukan karena tidak ada bacaan itu, tapi karena kita kurang waktu membaca. Sebenarnya kalau misalnya Hendy mau meluangkan waktu, itu banyak sekali contoh tulisan. Ya, jadi kita memang harus mengakui bahwa menulis itu adalah produk membaca. Ya, jadi kita tidak bisa menulis kalau tidak membaca gitu. Dan sekarang misalnya saat saya menulis disertasi ini, saya menulis artikel banyak banget dan harus menulis karena itu adalah salah satu proses untuk kita belajar sesungguhnya. Jadi kalau kita menulis satu hal, kita menulis referensi 100. Tapi ketika kita menulis referensi 100 itu berarti kita 1000 lagi harus kita baca. Karena satu referensi itu akan nge-link ke referensi yang lain gitu. Saya mencatat ya, saya punya jurnal setiap semester itu saya habis satu buku tulis untuk menulis referensi apa aja yang udah saya baca. Saya misalnya semester lalu itu baca 130 jurnal riset itu, dan kemudian 100 buku, berarti udah 200 buku, 100 artikel jurnal 100 ya. Gimana saya melakukannya? Saya suka melakukannya karena memang suka membaca gitu, dan itu cepat saya lakukan. Misalnya baca artikel yang 40 halaman itu cepat sekali gitu. Nah, buat Hendy apalagi baru semester 4, mulai dah sekarang menulis. Hendy mau nulis apa, mau gayanya seperti apa,
mulai aja dulu, kan ada yang orang bilang mulai aja dulu kan gitu ya, ada iklannya, daripada overthinking terus, ini bagus nggak ya, ini bagus nggak ya, nanti bakalan nggak jadi-jadi gitu. Dan menurut saya kalaupun Hendy mau memakai istilah yang agak advance gitu, nggak apa-apa. Kalau merasa nyaman dengan itu nggak apa-apa. Seperti saya misalnya, saya di Tatkala juga ya, di Tatkala itu adalah media yang paling relevan untuk siapapun. So Tatkala itu memang dibuat untuk netizen, atau dia disebut citizen journalism. Kalau Anda adalah dokter dan ingin membahas sesuatu yang sangat akademis, itu bisa gitu. Saya aja misalnya nulis filsafat, saya nulis tentang Wittgenstein dalam bahasa Inggris. Saya nggak tahu dah siapa yang baca tulisan saya, tapi ternyata ada yang baca gitu. Saya membahas bukunya Wittgenstein, filsafat Tractatus Philosophicus gitu ya. Wih, ada cara yang ngerti ngomong filsafat. Tetapi saya merasa itu perlu diketahui gitu, karena perspektifnya yang kita kejar gitu. Ya, jadi kalau mau sesuatu yang akademis sifatnya, tulis aja dulu, nanti Pak Ole yang menentukan, dia penjaga gerbangnya, dikasih masuk nggak sama Pak Ole. Kalau misalnya ada masukan, pasti Pak Ole nelpon biasanya. Hendy, kamu iniin lah sedikit gitu. Saya nulis filsafat dilolosin sama Pak Ole, bukan karena saya istrinya, tapi karena dia menganggap mungkin akan ada yang nonton, akan ada yang baca, dan ternyata memang ada yang baca gitu. Padahal bahasa Inggris. Saya merasa, saya kadang begini, saya kan nulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Bali. Kalau saya nulis bahasa Bali, menurut Pak Ole, saya itu lebih lebih kayak buleleng banget gitu, bahasa Bali saya nih. Karena saya nulis esai yang lucu-lucu lah dalam bahasa Bali. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, saya menulis pemikiran-pemikiran bahasa gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, saya pasti menulis konten-konten ilmiah banget gitu. Jadi saya tuh kayak kalau saya mau menjelaskan ini, kayak menjelaskan filsafat yang sangat rigid, saya pakai bahasa Inggris. Terus kalau menjelaskan yang umum-umum untuk halayak ramai, saya pakai bahasa Indonesia. Terus mau yang bercanda-bercanda dikit tentang masa lalu saya, tentang jajal lukisannya paling jahan di Pekan Beleleng tuh apa gitu, saya pakai bahasa Bali. Sampai kayak gitu loh, kita bisa membelah otak kita. Jadi mungkin kalau saya bisa bahasa Korea, saya lebih bisa lagi ya ngebahas itu. Jadi pikirkan possibilities itu banyak banget. Terus ada satu buku, kalau siapa tadi namanya, Hendy suka membaca creative writing ya. Ada salah satu penulis yang saya sangat suka, namanya Mark Tredinnick. Dia adalah dosen di University of South Wales gitu ya, UNSW. Dia itu menulis buku akademik tentang creative writing, tetapi kita membacanya itu seperti baca novel gitu. Jadi kita sama sekali nggak sadar bahwa that is a academic book about creative writing. Di Indonesia belum ada orang yang nulis kayak dia gitu. Dan saya ikuti Mark Tredinnick itu, saya baca bukunya dan saya beli di Griffith University tahun 2012 ketika ke Australia. Saya ngerasa bahwa saya sedang membaca novel, padahal dia di dalamnya itu menyelipkan riset-riset akademiknya tentang creative writing. Nah, itu keren banget. Dia mengawali dengan ini, saya sangat ingat pembukanya. I sat down to write, nothing happens gitu. Jadi dia udah duduk nih dengan laptop, I sat down to write, nothing happens gitu. Jadi kita sudah prepare kali dengan laptop, dengan udah mandi gitu ya. Terus pas gini tuh kok nggak ada yang terjadi ya, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu yang dia pakai mengawali, kan kayak novel kan. Ketika kita bicara soal buku akademik, nggak mungkin lah kita mengawali dengan itu. Kalau di Indonesia ya pasti kayak penelitian ini mengatakan bahwa gitu ya. Tapi dia membuka dengan sangat novel. Nah itu sangat dimungkinkan kalau kita juga memperkaya rujukan kita. Tulisan yang keren itu banyak banget. Kemarin kita membahas tentang fakta dan fiksi misalnya, terus membahas tentang cerpen-cerpen yang keren di seluruh dunia ini gitu ya. Terus ada salah satu audiens bertanya, Bu Sonia, apa sih cerpen favorit Bu Sonia? Salah satu cerpen favorit saya adalah The Diamond Necklace karya Guy de Maupassant, orang Prancis gitu. Ceritanya sederhana sekali tentang seseorang yang tidak punya perhiasan untuk dipakai ke pesta gitu. Terus dia minjam sama temennya perhiasan berlian gitu. Terus dikasih pinjam sama orang itu. Terus di pesta itu hilang
hilang. Terus yang minjem nih udah ketakutan, dia sampai berhutang banyak sekali untuk mengganti berlian itu gitu. Kemudian 10 tahun kemudian ketemulah dia dengan pemilik berlian itu, dan dia dikomentari, kok kamu lusuh sekali kelihatannya. Saya bekerja keras sekali untuk membayar hutang saya, mengganti berlian itu. Oh my God, Matilde. Ini endingnya ya. Oh poor Matilde, but that necklace was paste. Atau artinya, jadi berlian itu ternyata palsu gitu loh. Dan dengan ringan sekali dia mengatakan seperti itu. Dia tidak tahu bahwa yang dikasih pinjaman itu adalah palsu, dan dia mencicil 10 tahun every month, dan hidup sangat menderita mencicil itu, dan itu disimpan sampai akhir itu. Nah, kalau kita tidak pernah membaca cerpen kan kita tidak tahu ya bahwa ada hal-hal seperti itu. Dan sekarang kan Pak Dokter udah nulis cerpen, udah keren nih. Oke, gitu. Nggih. Karena belum terjawab tadi Hendy nanya mengatur waktu. Oh iya. Bagi saya sebetulnya poinnya bukan pada banyaknya waktu ya, tapi kita enjoy nggak di sana. Ya mirip dengan orang mancing bisa 2 hari 2 malam nggak pulang gitu. Nah itu kan sulit dijelaskan gitu ya. Apakah dia kekurangan waktu gitu misalnya, sampai sedemikian lama dia di laut itu. Ya ternyata poinnya bukan pada hal-hal real, hal-hal yang biasa kita pahami. Ternyata kuncinya pada bagaimana dia bisa passion di sana, menikmati di sana. Itu kalau kita sudah merasa nyaman, maka banyak hal yang awalnya kita nggak sangka-sangka bisa kerja, kemudian ada ide, kemudian saat istirahat menulis sedikit, mungkin nanti melanjutkan kerjaan, nanti pulang praktek, oh ya lanjutin lagi dikit, selesai kirim ke emailnya Pak Ole, nanti diposting bisa. Itu yang pertama. Yang kedua ya saya namahin aja, misalnya ini karena saya tidak ada dasar teori ya, tadi Bu Sonia sudah memberitahu. Misalnya nih saya kan nulis hipertensi, pembunuh dari kesunyian. Nah itu mungkin jauh lebih lebih menarik ketimbang kita menulis hipertensi penyakit tanpa gejala gitu misalnya. Ya. Nah itu bagaimana kita berkreativitas atau bermain-main di sanalah dengan kata-kata. Karena kita betul-betul dibebasin. Pembunuh dari kesunyian kan seperti kayak tadi. Itu bahkan tulisan akademik, saya duduk ternyata tidak terjadi apa-apa padahal dia mau menulis gitu. Ya manfaatlah dunia bebas ini, itu menurut saya. Oke, karena kalau kita hanya kiri saja dan menjadi seorang ilmuwan di bidang medis, takutnya nanti tidak nyambung dengan masyarakat. Makanya kita harus nyebrang sedikit karena mereka kan di kanan ya, tidak di kiri seperti kita. Itu dan kita semua juga sudah tahu bahwa kapasitas otak kita itu pun ternyata tidak sampai 10% kan kita gunakan. Nah kita harus eksplor terus, kita mau seperti apa. Ya tidak mesti dalam dunia tulis menulis, misalnya banyak kreativitas kegiatan yang kita bisa lakukan dan menyentuh masyarakat itu kan banyak sebetulnya. Ini salah satu bentuk saja. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada pertanyaan ini apa ya. Cuma mau gini aja. Sebenarnya saya ini baru bertemu. Konsultasi kesehatan. Itu maunya. Ya, saya itu sebenarnya dari dulu ketika diperkenalkan oleh itu penasaran Pak Dokter Arya seperti apa sih. Baru ketemu sekarang ini. Iya. Oh ya, waktu ini ya. Yang kedua. Padahal sebenarnya saya sering bertemu, jadi nganter istri ke Pak Dokter gitu. Cuma Pak Dokter nggak tahu. Dan saya ingin gini, Pak Dokter ini bagi saya itu inspirator gitu loh. Saya wartawan, disebut senior, umurnya maksudnya senior itu bukan dari karya atau kualitas tulisannya. Tapi saya membaca tulisan-tulisan Pak Dokter tuh kok bisa gitu loh. Dokter bisa nulis bagus itu. Sementara saya sehari-hari yang bergelut dengan dunia tulis menulis itu terus penasaran, nulis cerpen berkali-kali gagal. Walaupun akhirnya
ada berapa 20 atau berapa yang diterbitkan Mahima itu pun sebenarnya kalau perlu rahasianya itu cerpen gagal semua. Hanya satu yang memenangkan lomba itu. Yang lain saya anggap gagal. Walaupun sebagian teman-teman bilang menarik gitu. Tapi sebagai penulis saya jadi teringat sama halnya, saya teringat ketika saya baru pertama tugas di Jakarta itu berkenalan dengan seorang novelis, sastrawan lah, yang juga dokter. Itu dokter dari Negara, namanya Dokter Faisal Baras. Jadi Faisal Baras ini kan seangkatannya Putu Wijaya, dulu sama-sama di SMA 1 sini, dan beliau tugas di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Beliau itu setiap minggu nulis isi-isi seperti Pak Dokter. Beliau itu menuangkan apa yang terjadi, pasien ini kemarin datang itu sederhana dan menarik. Itu juga dulu menginspirasi saya. Sampai sini kalau Dokter Wimpi rasa sastranya saya kira kurang gini ya. Kemudian berapa dokter ternyata Pak Dokter di Kisyara dulu ya. Padahal saya dulu sering liputan di situ. Zamannya Komang Sutrisno jadi ini ya itu dong. Tapi wajahnya masih unyu-unyu. Ya. Saya terkejut juga. Loh, di Kisyara kenapa nggak pernah ketemu gitu. Februari kira-kira. Ya, saya sekitar berapa ya? Tahun 98 lah di situ. Mestinya ketemu ya. Ya, itu harus tanya ya. Saya cuman ternyata Pak Dokter cerita itu sejak di kedokteran sudah nulis gitu. Saya penasaran apakah hanya 3 tahun ini aja terus menulis sebagai situ gitu. Ternyata terjawab sudah, itu yang ingin saya tanyakan itu. Kemudian ini saya konsul masalah kesehatan aja dong. Artinya gini kalau di dunia olahraga kita mengenal untuk menjaga kondisi, memenangkan sesuatu itu kan perlu doping kan. Nah, saya sebagai wartawan juga penulis, biar stamina menulis saya itu tetap terjaga di luar tadi itu dok, apa perlu perangsang fisik atau obat tertentu untuk agar kesehatan kita terjaga dan kemudian ide-ide terus mengalir, kreativitas kita tetap terjaga gitu loh dok. Mungkin ada resep khusus gitu. Itu aja sih. Karena disuruh tanya ini bingung leh. Hah? Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dokter dan juga ibu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Goza, mahasiswa semester 4 FK Undiksa. Jadi saya tertarik mendengar pembicaraan ibu tadi dan juga bapak berkaitan dengan menulis itu adalah produk dari membaca. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang itu hobi membaca. Pasti ada yang tertarik dengan misalkan film atau mungkin cara tangkap yang lain, kan ada audio visual maupun audio aja. Nah, terus menurut Bapak dan Ibu selaku narasumber di sini, bagaimana caranya bisa membangkitkan gairah menulis tersebut, sedangkan memang dari dalam dirinya sendiri itu kurang membaca dan mendapat input gagasan atau ide itu dari visual maupun audio. Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya harusnya tadi Pak Yahya jangan dipaksa bertanya Bu. Pertanyaannya sulit sekali nih. Dulu dijawab deh ya. Ya sejauh ini kalau saya justru selalu menaruh obat nomor 3 Pak Yahya kepada semua pasien saya. Jadi nomor 1 di atas nomor 1 itu psikologi memang. Makanya saya tulis di klinik saya itu kutipan sih sebetulnya saat
raga sakit biarlah pikiran tetap sehat, karena dia yang nanti mengomandani badan kita. Itu yang paling atas. Yang pertama ya pola makan, kedua rajin jalan kaki. Kalau sampai ke Mahima lebih baik lagi Pak ya, banyak ide di sini. Itu. Jadi dengan sering jalan kaki itu kita sering menemukan ide-ide di jalan-jalan, karena akan kontak dengan banyak hal gitu. Obat baru saya kasih nomor 3. Nah sejauh ini yang terkait dengan penulisan sih saya rasa nggak ada ya. Tapi kalau untuk mungkin bagaimana menjaga sel-sel tubuh, sel-sel otak terutama saraf, ya mungkin vitamin B1, B6, B12 cukup membantu Pak. Tapi itu hanya sedikit sekali kontribusinya. Tapi yang lebih banyak tentu saja mungkin Pak Yaya sudah pasti tahu ya, bagaimana mengajak sel-sel otak ini untuk terus sibuk, terus bekerja, tidak boleh terlalu santai. Jadi harus diganggu-ganggu dengan banyak hal. Nah itu menurut saya. Ini tentu saja pertanyaan seorang guru sebetulnya. Mudah-mudahan jawaban saya cukup bagus biar bisa lulus. Nah yang pertanyaan saya tadi ya. Jadi memang sumber ide, gagasan itu tidak terbatas pada buku-buku sebetulnya. Jadi Pak Ole bilang daun jatuh pun bisa menjadi inspirasi kalau kita peka kemudian melihat ada misteri di sana gitu. Bisa kita kemudian tuliskan. Saya merasa cukup berhasil menulis itu saat beliau minta saya, bukan minta waktu itu ya, dia ada lomba yang bertema COVID dan rumah gitu, karena kita disuruh diam di rumah kan. Nah saya pingin ikut nulis itu, tapi saya jangan dilombakan, nanti saya kalah nanti, saya bilang gitu. Tapi saya selalu merasa puas dengan tulisan saya itu sendiri. Saya sering baca sendiri, karena itu tulisan di rumah saja. Jadi dari awal sampai akhir bagaimana saya di rumah, sama seperti Bu Sonia bilang tadi, rumah saya, anak-anak saya, sampai anjing saya, ternyata saya mampu mendeskripsikan, menarasikan hal-hal yang selama ini luput dari perhatian saya. Gitu. Hal yang ada di rumah yang selama ini saya anggap nggak penting, tapi begitu saya coba dalam ini hal yang penting juga. Semua ada maksudnya, semua ada misterinya. Nah itu soal bagaimana kita menemukan. Itu saya merasa senang diberikan stimulasi oleh beliau waktu itu, bagaimana kita menulis COVID dan rumah. Saya kemudian dari sana menemukan apa yang saya sebut misteri. Bayangkan saja saat wabah COVID sedang merebak itu, kita diminta untuk pulang ke rumah, diam di rumah ya kan, stay at home. Kemudian saya coba baca filsafat tentang Buddha. Buddha juga ngomongnya begitu. Kalau kamu ingin memperbaiki dunia, pulang saja ke rumah, temui keluargamu. Nah ini COVID dengan sang Buddha sama. Yang satu nabi, yang satu virus. Loh kok sama? Nah bagi saya itu bisa menemukan itu ya dari tadi bagaimana menanggapi, merespon ajakan menulis tentang rumah itu. Saya menemukan itu akhirnya. Wah ini dulu saya sekolah dari SD SMA nggak pernah guru agama memberikan frase yang sangat indah itu bagi saya. Dan bahkan sekarang banyak ini kita ketahui bersama lah, agama cenderung propaganda, kemudian mengagitasi gitu ya, provokasi, identitas. Padahal harusnya kan seperti tadi. Memperbaiki dunia ya bukan dengan, maaf ya, bukan, saya juga dulu demonstrasi pernah ya, demonstrasi ribut-ribut, tapi pulang ke rumah katanya, temui aja keluargamu. Katakanlah kita ini tidak baik di jalanan, pulang ke rumah aja kan sudah berarti menyelamatkan orang-orang di jalan. Misalnya kita suka ngebut, mabuk gitu, pulang aja. Atau ke Mahima tidur di sini sampai pagi juga memperbaiki dunia, siapa tahu kamu di luar suka bikin masalah gitu misalnya. Jadi sangat multidimensional makna yang ada di sana. Bagi orang-orang yang skeptis, masa sih Sang Buddha ngomong gitu untuk memperbaiki dunia pulang ke rumah? Padahal kita kan diam, masa dunia menjadi lebih baik gitu? Ya kalian cari nanti misterinya itu. Jadi intinya sumber inspirasi itu ide dari banyak sekali. Yang penting kita melatih kepekaan. Kemudian seperti tadi itu kita bangun, cari referensi dengan kemudahan yang ada sekarang. Tinggal klik, search apa saja bisa, arah-arahkan sedikit, kemudian baru kita jalin untai. Seperti tadi kita naruh di mana, kita baca ulang.
bila perlu konsultasikan dulu misalnya, agar dia memberi kejutan, memberi surprise kepada pembacanya. Nah, itulah kelebihan dunia sastra ketimbang dunia-dunia saintifik tadi yang harus dari awal pembukaan, kemudian abstrak misalnya kan, yang metode, kemudian baru isi literatur, baru nanti pembahasan resume, ya akan begitu terus. Tapi di dunia sastra kita mau jungkir balik nggak apa-apa gitu. Mohon tambahin. Saya punya ide gini, Gosa. Kita ini sekarang ini dalam konteks ini, kita bersama di ruang dan waktu ini, kita sedang memproduksi pengetahuan ini. Tetapi yang kita bawa di dalam diri kita, produksi pengetahuan itu akan berbeda-beda setiap orang, dari katakanlah 12 orang di sini. Ketika kita pulang dari Mahima ini, produksi pengetahuan kita tuh beda-beda. Coba nanti gak usah ya, rasakan. Tadi Bu Sonia nyuruh kayaknya disuruh memproduksi pengetahuan. Tapi Gosa produksi pengetahuannya akan beda dengan Hendy. Kenapa? Karena Gosa punya latar belakang budaya yang berbeda dengan Hendy. Meskipun sama-sama orang Bali. Gosa belajar dengan audiovisual, Hendy belajar dengan visual saja misalnya. Tetapi dua-duanya, sayangnya di dunia ini kita harus memproduksi pengetahuan kalau mau berkontribusi terhadap masyarakat. Kalau mau, asumsinya adalah kita semua mau berkontribusi terhadap masyarakat. Karena literasi, ini menurut UNESCO, bukan Bu Sonia yang bicara ya. Kalau saya kan bicara tuh dengan fakta ya. Pilar UNESCO itu adalah learn to live together. Kalau learn to live together, artinya adalah bahwa kita punya kontribusi nggak ke society. Kan itu, sebagai dokter kontribusinya saya rasa sudah jelas ya, untuk kemanusiaan jelas. Tapi kok seorang dokter Arya itu kok menulis juga? Apa nggak cukup dia jadi dokter? Udah Pak, jangan nulis lagi. Udah cukup Pak, Adi nulis Ben. Kenapa dia menulis lagi? Karena dia ingin berkontribusi ke society, to improve ya, the contribution. Jadi untuk meningkatkan kontribusi Pak ya. Kalau cuma nyuntik terus nerima uang gitu, apalagi nggak komen apa-apa, misalnya gini, dah minggu depan Bapak cuci darah aja dah jangan ada komen lagi, udah cuci darah aja gitu, bayar berapa 500 gitu, udah selesai urusan. Tapi kan Pak dokter tidak berhenti di situ. Goza juga saya harap sekarang semester 4 ya. Kita ini di sini di Mahima ini dalam rangka memproduksi pengetahuan yang bisa nanti berkontribusi gitu. Tetapi kemudian pilihan produksi pengetahuan yang kita tentukan itu yang membuat kita berbeda gitu. Coba deh Goza belajar mungkin banyak baca filsafat. Kalau baca filsafat, maka kita itu akan lucu gitu loh baca filsafat. Kita sedang mendiskusikan sesuatu yang bakal tidak pernah ada. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bakal tidak pernah ada. Karena apa yang kita ketahui itu hanya satu sekian, mungkin kurang dari 0,001% dari universe ini gitu. Jadi kalau pernah, saya kan kenapa saya seperti ini? Karena saya suka membaca banget. Apa saya baca? Filosofi, kemudian sains, mikrobiologi, kemudian fisika, apa semua di atas buku saya itu banyakan buku-buku sains justru. Dan saya sangat suka sains karena saya merasa kecil sekali kalau kita bicara tentang universe gitu. Apa yang saya katakan sekarang ini mungkin hanya 1/1 juta sekian dari apa yang kita ketahui. Karena kalau dibandingkan matahari kita aja itu kecil banget dibandingkan bintang-bintang lain yang bertebaran di galaksi ini. To make it short, kita itu kalau sampai nggak mau belajar gitu ya, itu tuh kayak sia-sia banget nggak sih gitu. Udah muda, udah fakultas kedokteran, terus nggak mau belajar, nggak mau memproduksi pengetahuan juga, itu jangan sampai gitu. Dan untungnya Gosa saat ini kita ketemu di galaksi Mahima gitu ya. Ini galaksi super sakti nih. Ya gitulah bilang supaya Gosa juga merasa bahwa kesini itu bukan dalam rangka nemenin Hendy, bukan dalam rangka ketemu dokter Arya, bukan dalam rangka cuma have fun gitu, tapi juga pulang-pulang akan memproduksi pengetahuan. Dan pengetahuan itu gini proses produksinya. Kita dengerin dokter Arya, kemudian kita relate ke diri kita, personalisasi. Kemudian kita juga harus punya satu sumber at least, seperti tadi Buddha ya. Kalau Pak dokter tidak baca Buddha, maka dia tidak akan menghasilkan menghasilkan pengetahuan yang mengkomparasi antara work from home dengan philosophy of Buddhism tadi.
lu nggak baca Buddha gimana? Kan bilang aja gini, saya seneng COVID, soalnya saya di rumah gitu. Udah selesai tulisannya. Terus apa ini gitu? What do you want to say? Kalau dia nggak baca Buddha, maka sampai di sana aja. Saya sebagai dokter, saya kerja dari rumah. Bagus itu, itu aja. Ya ampun, what do you want to say about that? Tapi kemudian ketika bicara Buddha, berarti beliau punya perspektif yang berbeda, bahwa mengkomparasi gitu loh. Seperti saya tadi, saya muter juga gimana caranya Ghazali biar tertarik. Saya mengatakan bahwa kita semua di sini sedang dalam rangka memproduksi pengetahuan sebenarnya. Cuma produksi itu beda-beda timingnya. Mungkin Ghazali sampai sampai di rumah nggak langsung memproduksi pengetahuan, tapi kan mencerna dulu. Dan itu kemudian gunanya komunitas, Pak ya. Jadi kalau dulu saya berpikir jadi penulis itu bisa dilakukan siapa aja, sendiri menulis udah. Tapi kemudian kok nggak asik ya bekerja sendiri, baca sendiri gitu ya, komentarin sendiri. Itu kemudian kenapa kami ini mengembangkan komunitas, karena sebenarnya penulis itu tidak bisa hidup sendiri, karena tulisannya kan akan dibaca society gitu sih. Kalau tidak salah, ya, tidak apa-apa. Kalau tidak salah beberapa tahun lalu kali beliau ya ada senior kalian internship, dia justru idenya dari film, dari sinema kemudian dia nulis satu artikel tentang film dan dimuat di Tatkala. Bagus tulisannya, saya suka baca. Oh ya, mungkin karena itu tadi kesibukan atau seperti Pak Yahya mungkin perlu vitamin. Jadi komunitas perlu. Jadi begini, menambah tadi, kalau di sisi sains kita pasti tidak pernah menulis tentang Tuhan. Itu nggak ada rumusnya. Tapi dengan kita di sastra, kita boleh bermain-main dengan Tuhan. Kemudian sebaliknya, kita juga boleh bebas bicara soal ateisme. Dari kecil kita kan diajarin kita harus percaya Tuhan. Begitu ateis kita nanti masuk neraka. Tetapi tidak, orang sehebat Stephen Hawking misalnya, dia meletakkan dasar-dasar ilmiah justru soal ateisme itu. Tapi kan bukan berarti kita harus jadi pengikutnya dia, tidak. Cuman ya ini membuat kita mau mencoba memahami cara pandang dia. Stephen Hawking ini kan orang sangat disegani dia di dunia sains, tapi dia mau menulis hal seperti itu. Di dunia kebebasan ini dia bahkan menyeberang dari sains kemudian ke soal kosmis ya, begitu jadinya. Kemudian jauh-jauh ke depan kemudian kita berpikir rupanya memang kita tidak cukup berhenti pada adanya Tuhan apa tidak, tapi menurut Hawking sebetulnya energi-energi itu aja yang harus kita yakini. Energi apa yang mau kita berikan, seperti tadi kontribusi kepada society gitu. Jadi menarik, makanya hanya sastra yang membuat kita memiliki kesempatan untuk ya bermain-main dengan Tuhan. Itulah istilahnya kalau kita menggunakan. Sains nggak bisa, gimana caranya, rumusnya gimana. Tapi sastra, tidak sedikit tulisan di sastra ya mengeluh kepada Tuhan. Kemudian sanksi ada nggak beliau gitu. Stephen Hawking menuliskan justru dengan kajian-kajian ilmiah bahwa penciptaan universe ini tidak melibatkan Tuhan misalnya gitu. Nah dengan demikian kita bisa membaca itu. Jadi itu membuat kita merasa seperti tadi kecil di universe, tapi kemudian justru berharga dengan membuat tulisan gitu. Suka baca Albert Einstein nggak? Albert Einstein itu kan ilmuwan yang sangat canggih lah ya, tapi dia juga punya buku tentang spiritualitas tadi, tentang mempertanyakan Tuhan gitu. Sebenarnya jauh di lubuk hati semua saintis itu, mereka itu orang yang galau. Orang yang galau. Kita semua kata galau saya gunakan karena itu paling relatable lah dengan kita gitu ya. Jadi Stephen Hawking itu galau kok. Terus kemudian Albert Einstein itu galau. Filsuf bahasa tuh semua galau. Wittgenstein misalnya, dia galau banget. Dia nggak percaya bahwa bahasa tuh bisa mewakili otaknya. Itu. Saya nggak percaya pada bahasa. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan selain dengan bahasa. Frustasi nggak kita? Kita ngelihat batu, kita nggak bisa jelasin batu itu seperti apa yang di otak kita. Tapi cuma batu aja bahasanya. Tapi kalau kita pakai bahasa lain, orang lain nggak ngerti bahwa kita memaksudkan itu batu gitu. Perkara batu aja di dunia filsafat itu bisa panjang urusannya.
atau perkara sapu lidi itu, Wittgenstein itu pernah mengatakan kalau saya menunjuk sapu lidi, orang pasti menunjuk sapu lidi itu seperti ya udah sapu lidi utuh itu. Tapi kalau saya lebih detail misalnya, ambilkan saya barang yang ada tangkai dan kemudian lidi-lidi yang bersatu itu gitu. Orang bisa lebih bingung. Orang lebih bisa relate ya. Ambilkan saya sapu gitu daripada dia dipecah-pecah gitu loh bagian-bagiannya. Sedetil itu nggak sih orang filsuf yang berpikir gitu. Kita kadang merasa dunia ini simpel, tapi di dunia filsuf itu itu luar biasa. Dan misalnya yang sekarang di Indonesia ya, kalau kita ngomongin filsafat ada Martin Suryajaya. Martin Suryajaya itu membuat buku Principia Logica, dan dia mempertemukan ribuan teori kebenaran dan merangkum benang merahnya. Gila nggak tuh? Jadi di dunia ini ada ribuan nih teori kebenaran dan semua merasa benar. Dan semua bisa membuktikan bahwa dia benar gitu. Terus di mana dia? Dia kan sebagai filsuf baru nih. Gimana caranya dia menjadi filsuf baru? Dia bacalah semua teori kebenaran itu dan dia menyampaikan ini juga ada kebenaran versi perspektif baru. Ya, jadi kayak gitu. Kita nggak bisa menganggap dunia ini adalah fixed truth. Yang ada adalah unsolved truth gitu. Jadi di dunia filsafat ada namanya verification theory. Sesuatu hanya bisa dikatakan truth kalau dia bisa diverifikasi. Tetapi masalahnya truth itu tidak berhenti di situ. Akan ada verifikasi lainnya. Dan sastra dilengkapi filsafat itu luar biasa. Apalagi kedokteran itu dilengkapi sastra dan filsafat itu luar biasa. Sokrates misalnya kan, Plato itu orang-orang yang kuat. Jadi dia bisa mendefinisikan segala sesuatunya dengan mudah. Terutama kalau Anda juga akan menjadi calon-calon bapak atau calon ibu ya. Kalau kalian kuat, itu anak-anaknya pasti brilian dah itu. Di sini kan saya selalu mengatakan kepada anak-anak Mahima ya, kalau kalian belajar di sini minimal kalian bersiap jadi ibu gitu. Karena menjadi ibu itu paling enggak baca 100 buku. Kalau bisa lebih 1000 bagus, 1 juta buku, dan itu tidak pernah cukup gitu. Jadi persiapan lah kalau misalnya kalian menulis itu, jangan cuma mempersiapkan diri jadi dokter aja, juga mempersiapkan diri jadi orang tua kayak gitu. Aduh, kayak udah sayangan filsafat banget nih. Oke ya. Ini yang cewek belum ngomong nih, pasti ada ide. Saya yakin ini. Di sini semua harus ngomong. Nah, kan? Saya udah lihat tatapan matanya tuh, udah beda. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revil Grace Pademe. Jadi izin bertanya, asalnya dari Sulawesi Selatan, Toraja. Ya, tapi besar di Papua. Ya, izin bertanya di sini. Pertama pertanyaan saya mungkin terkait penulisan. Kaidah penulisannya pada saat melakukan penulisan di karya tulis, yang perlu kita perhatikan yang mungkin kesulitannya itu di bagian sambung menyambung di setiap plotnya, karena dari satu paragraf ke paragraf lainnya itu kadang kalau mau nyambungin sulit gitu, kok udah stuck di sini aja gitu, nggak bisa nyambung lagi, pusing mikirin selanjutnya apa ya, padahal tadi udah disampaikan kita bisa aja loh alur aja gitu, nanti pas pada saat kita melakukan pembacaan kembali ternyata luar biasa gitu. Tapi sebelum sampai yang tadi disampaikan sama Ibu, biasanya kita kalau melakukan penulisan kita udah tentuin, nih aku mau nulis ini dan ini gitu, dan kita tuangkan. Tapi pada saat kita sudah menulis nanti akan stuck di situ. Jadi mungkin tips dan triknya untuk sambung menyambungkan dalam setiap plotnya gitu. Kemudian satu lagi, apakah dalam kita melakukan penulisan kita perlu untuk mengalami sebuah kultur itu, misalnya aku mau nulis tentang Bali tapi aku belum paham atau belum mengerti tentang hal tersebut. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa menuliskan hal tersebut dan itu menjadi kayak orang yang membaca percaya kalau kita sudah mengalami hal tersebut dan itu ya real gitu dari kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Teori ya langsung ya. Kalau menurut saya untuk berbicara tentang kultur tidak harus kita mengalami, tetapi kita bisa bertanya untuk mengklarifikasi.
Yang tidak boleh dilakukan penulis adalah sok tahu. Sok tahu itu gimana ya? Kita nggak tahu, kita mengira-ngira dan kita menyimpulkan sendiri. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi dalam menulis itu ada ilmu verifikasi seperti yang tadi saya katakan. Seperti sama juga dalam sains, yang membedakan sains dengan yang non sains adalah karena ada verifikasi. Dan di menulis juga ada seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Refill mau menulis tentang Bali, pastikan Refill sempat bertanya atau meng-cross check tentang sebuah kultur yang Refill mau tulis gitu. Kemudian setelah bertanya itu juga membaca literatur tentunya. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk mengatakan misalnya, katakanlah mau bicara soal nyepi misalnya, nyepi ini kok aneh sekali di Bali gitu. Kemudian kamu langsung membabi buta memprotes itu tanpa mengkonfirmasi atau membaca literatur yang ada. Karena sesungguhnya saat ini kalau kita bicara soal menjadi smart or stupid is a matter of choice gitu. Jadi kalau misalnya kita mau smart, kita harus memilih semua sumber yang ada. Kalau kita mau stupid, kita bisa mengabaikan semuanya gitu maksudnya. It's a matter of choice. Kemudian yang kedua tentang menyambungkan tulisan tadi ya. Ada ilmu begini ya. Sebenarnya tulis aja dulu, baru kemudian editing belakangan ya. Bergantung gaya juga. Tapi kalau saya tadi bilang tulisannya Pak Dr. Arya itu nggak ketebak karena Pak Dokter itu menulis pakai timelinenya dia sendiri. Jadi tidak pakai struktur yang ketat gitu. Jadi di awal saya kira dia akan bicara parenting, ternyata enggak gitu loh. Dan itu enggak apa-apa juga, enggak masalah juga. Asal Pak Dokter itu menyampaikan pesan gitu. Jadi Refill juga jangan ragu kalau misalnya nulisnya belum struktur-struktur amat, kirim aja ke Pak Ole, nanti Pak Ole yang ngasih tahu Refill nanti kamu gini-gini gitu ya. Dia sabar soal-soal kayak gitu. Jadi oke, kalau di tatkala itu sebenarnya ya itu adalah media yang sangat bagus untuk belajar sebetulnya. Jadi kalau tingkatan itu udah kayak Scopus gitu, dia udah kayak nulisnya tuh betul-betul free, tapi tidak free juga karena Pak Oli juga memperhatikan struktur. Kalau jelek dia biasanya ngeluh ke saya, ada orang nulis jelek banget loh, gimana nih gitu. Terus ya udah terserah kamu aja gitu. Biasanya akan ditelepon balik sih yang nulis kurang ya, tidak jelek kita katakan, karena itu kan proses belajar juga gitu. Jadi intinya Refill nulis aja dulu dan coba tunjukin ke saya atau Pak Ole, terus nanti akan dikasih tahu kekurangannya di mana. Biasanya orang yang terlalu hati-hati seperti Refill ini pasti tulisannya bagus karena rasa tanggung jawab yang besar gitu ya. Bagus nggak sih gitu. Padahal sebenarnya udah bagus gitu. Dari wajahnya nih bagus banget tulisannya. Saya dapat menerang Pak Yahya Umar. Oke, sebelum saya tutup mungkin Pak Ole satu penutup langsung. Saya sedikit. Oke. Refill ya. Jadi memang demikian. Satu contoh yang saya lakukan misalnya nulis tentang apakah COVID ini konspirasi gitu ya. Memang kita perlu skema untuk alinea pertama misalnya paragraf pertama kita cari referensi tentang hal-hal yang terkait dengan konspirasi. Bahwa itu kita kupas bahwa itu memang menarik. Jangan-jangan ini teori ini diajukan lagi oleh masyarakat selain karena memang mereka nggak tahu, tapi biar dunia ini seru aja gitu. Kan boleh aja kan, biar rame aja lah gitu, daripada mikirin COVID, mati takut, mendingan konspirasi. Kan banyak teori konspirasi tentang G30 PKI misalnya, tentang kematian Julius Caesar, itu tulis saja dan itu menarik kan, karena orang juga mungkin tak semua pernah baca itu, kita yang meramu. Baru kemudian alinea kedua misalnya tentang bagaimana masyarakat atau pernyataan-pernyataan siapa tokoh-tokoh kita yang mengatakan COVID ini konspirasi. Baru yang ketiga kita maju sebagai seorang ilmuwan, seorang dokter, bahwa kita memiliki data-data bahwa itu real, ada korban, ada hasil tes yang seperti ini, itu bukan konspirasi. Tetapi mungkin kejadian awal itu konspirasi ya, tapi yang saat ini terjadi real gitu. Terakhir, alinea terakhir untuk tulisan esai saya rasa cukup misalnya bagaimana sikap kita untuk menghadapi asumsi ini misalnya. Itu sudah klop itu. Ya ini contoh yang sederhana ya. Kalau kita ada kesulitan dalam mengait-ngaitkan gitu, mungkin seperti itu satu contoh. Nah terus tadi misalnya gak usah, kan memang tidak semua orang suka membaca gitu ya. Tetapi
akan menarik kalau kita bisa menemukan, misalnya saya dulu pernah sampaikan juga di sini, kalau kita di bidang medis kedokteran, kita akan sangat suka, pasti akan tertarik dengan novel detektif Sherlock Holmes misalnya, karena dia sendiri seorang dokter dan banyak kasus-kasus pembunuhannya itu terkait dengan obat-obat kimia digunakan. Nah itu bagi kita, bagian kita itu pasti kita sedikit tertarik. Atau kalau teman-teman yang sekolah di hukum misalnya, ya baca John Grisham misalnya, itu paparan tentang hukumnya menarik sekali dan kita seakan-akan larut terlibat dalam kejadian itu. Atau yang suka misalnya travel gitu ya, di pariwisata, baca Dan Brown gitu. Karena dia bisa melukiskan bagaimana tempat-tempat, situs-situs di dunia itu dengan sangat menarik. Di Roma misalnya, di kapel Basilika, atau kapel Roslin di Skotlandia, atau di kuburan tokoh-tokoh Inggris zaman dulu di Istana Buckingham. Nah itu kan kalau orang di bidang pariwisata dan sebagainya yang tertarik dengan tempat seperti itu, dia nggak suka baca, dengan baca itu dia menjadi tertarik gitu. Dan yang terakhir sebagai penutup, kita di dunia medis sudah dikonfirmasi bahwa medis itu kan art and science gitu ya, seni dan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak murni teknokrat gitu ya di otak kiri saja. Kita memang dikonfirmasi bahwa kedokteran itu adalah seni dan ilmu pengetahuan. Jadi manfaatkan ini untuk nanti bisa seperti tadi memberi kontribusi pada society. Minimal kita punya tanggung jawab meluruskan asumsi-asumsi yang salah terkait masalah medis. Ya, jadi misalnya saya menulis tentang betul nggak berobat jangka panjang untuk darah tinggi bisa merusak ginjal. Itu kan terus sampai saat ini masih ada tantangan seperti itu. Padahal kenyataannya kan sebaliknya. Justru terapi jangka panjang untuk darah tinggi itu melindungi ginjal justru. Tetapi betul kalau kita minum obat jangka panjang, obat rematik, iya merusak ginjal gitu. Nah di sanalah literasi kita bisa kita berikan kepada masyarakat sehingga memberi kontribusi gitu. Silakan beli. Oh Pak, enggak ya? Saya cuma ingin menyampaikan secara proses kreatif yang saya lihat dari Dr. Putu Aryanugraha gitu kan. Sebenarnya ketemu rumus menulis itu ini analisa saya ketemu ketika Pak Dokter tugas di pedalaman di Kalimantan. Gaya itu ditemukan di situ sebenarnya gitu. Gaya penulisan bebas itu karena sangat mengasihkan. Tidak berapa ada dokter yang PTT, maksudnya yang masuk ke yang tugas di daerah pedalaman, tapi tidak banyak yang bisa menuliskan itu meskipun ingin menuliskannya gitu. Karena tidak pernah mencari, tidak pernah menemukan keasikan menulis itu gitu. Menulis kenangan, makanya judul bukunya pertama, nanti borong aja bukunya Dr. Aryo dari pertama, tahu dah proses kreatifnya. Pertama merawat ingatan, terus ada tulisan tentang lelucon-lelucon, itu semacam anekdot tentang kedokteran yang pendek-pendek, mungkin paling banyak itu 5 dialog itu udah selesai gitu, 2 paragraf itu udah selesai gitu. Itu semacam anekdot yang sasarannya mungkin untuk lelucon tapi juga mendapatkan sesuatu, meskipun tidak banyak juga mendapatkannya, tapi tujuan tulisan itu dibikin memang untuk membuat orang menjadi terhibur gitu. Tapi itu lelucon-lelucon yang ada di rumah sakit, di kedokteran gitu. Nah itu memperkaya 2 hal itu, merawat ingatan dan lelucon, nulis tulisan tentang lelucon itu sebenarnya 2 rumus gabungan untuk menulis esai di buku yang buku ketiga itu, filosofi sehat itu sebenarnya tulisan tentang tulisan bebas tentang pengalaman di pedalaman. Itu rumusnya ditemukan karena itu rumus yang sebenarnya tidak susah-susah sekali. Kita cukup bercerita, misalnya kalau ada nanti tugas di pedalaman, di puskesmas gitu, pulang ke rumah, nanti ada yang nanya, Ken di situ, gimana keadaannya di situ? Orangnya seperti apa? Dan kita akan bercerita
pasti bercerita sama keluarga. Nggak mungkin tidak bercerita. Nggak usah tahu gitu. Nggak mungkin, pasti tergoda untuk bercerita. Cerita itulah yang ditulis. Ada orang yang dengan fasih sekali bercerita dan orang bisa langsung ngerti gitu. Dan kita sebagai seorang pencerita punya keinginan dan merasa gagal kalau orang tidak ngerti. Misalnya orang bapak kita sendiri itu nanya, gimana keadaanmu di situ? Bagus nggak? Kamu ketemu sama siapa saja di situ gitu. Terus kejadian apa saja? Pernah suatu kali gitu. Dan orang tua kita yang nanya itu tidak ngerti, kan kita jadi bersedih gitu loh. Kok kita mau menceritakan sesuatu tapi orang yang kita ceritakan nggak ngerti. Membuatlah kita rumus-rumus untuk membuat orang yang mendengarkan kita jadi mengerti. Itu rumusnya, dan itu adalah produksi kelisanan. Kelisanan itulah yang dijadikan tulisan gitu. Tulisannya merawat ingatan, tulisannya Dr. Arya yang pertama itu kebanyakan itu bahasa lisan yang dituliskan kembali terus diedit menjadi sebuah cerita tertulis gitu. Padahal kalau itu dibaca sendiri, dibaca dengan gaya bercerita, itu sama seperti dia bercerita tanpa teks gitu, bercerita tanpa teks. Misalnya cerita soal pernah loh suatu kali ada orang hamil, terus di puskesmas itu karena saking terpencilnya puskesmas itu nggak punya alat gitu, dan dokter Aryo bukan dokter kandungan gitu kan, betapa paniknya itu. Bagaimana kalau kita bercerita seperti itu kalau sama orang dan meyakinkan kepanikan kita itu seperti apa gitu. Dan bahasa itulah yang dipilih untuk menceritakan, bahasa-bahasa yang mencerminkan kepanikan kita gitu. Kalau di Bali itu paling mau ke utara, kadang-kadang saya berputar sampai 3 kali untuk menemukan solusinya semacam itu. Nah, dan Dr. Arya juga menemukan cara-cara menuliskan ending gitu, menutup dengan pesan. Tadi sudah dikatakan rumusnya, memang itu yang benar rumusnya. Terakhir kita menentukan sikap kita terhadap itu, atau kita tidak punya sikap apa-apa tapi menyampaikan sesuatu, memancing pembaca untuk bersikap terhadap itu gitu. Dan ada hal yang remeh-temeh, misalnya kalau kita menganggap remeh-temeh tapi dalam sekali, dan saya selalu ingat itu ceritanya ketika ada orang yang luka ya, di luka, terus luka kayaknya itu, dan sudah hampir mati gitu, yang leher itu hampir mati, dan belum mati nih, dokter baru datang, belum mati tapi orang sudah bikin peti mati di rumah itu gitu kan. Terus suatu kali karena ternyata dokter datang dan bisa diselamatkan, ini tidak terlalu berbahaya gitu. Terus ketika dokter pulang melihat ada orang peti mati, kenapa bikin peti mati gitu kan, ada itu selamat, nggak apa-apa, orang nggak terlalu dalam lukanya gitu, semacam itu. Tapi dia lanjutkan bikin peti mati. Ya kan bisa untuk nanti gitu kan, bisa seperti itu endingnya. Bayangkan itu bercerita seperti itu. Nah, itu hal-hal yang layak diceritakan. Bercerita soal medis tentang luka, tapi juga ditutup dengan hal-hal yang lucu karena perbedaan budaya. Di Bali orang nggak boleh bikin peti mati gitu kan, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh itu. Orang ngebahtiing aja harus ada ininya, ada hari baiknya gitu. Tapi di situ Dr. Arya menyampaikan perbedaan budaya dan sesuatu yang lucu kalau diceritakan kepada pemeluk budaya yang berbeda, tapi bercerita juga tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang luka dan persepsi dokter tentang luka gitu kan. Itu coba bayangkan hal-hal seperti itu. Nah, itulah rumus. Terus dipakai dialog hal-hal kecil, hal-hal remeh yang ditemukan di rumah sakit, ketemu ketika dokter terbiasa menulis lelucon kecil gitu, lelucon kecil tentang orang periksa gitu. Terus ada hal-hal yang misalnya ada seorang bapak yang
yang istrinya 2 itu yang istrinya semacam itulah. Itu sebenarnya rumus menulis yang bagus yang ditemukan sendiri oleh Dr. Aryo gitu. 3 tahun sebenarnya 3 tahun, makanya saya bilang waktu saya cerita sama Sonia, Dr. Aryo ini sudah penulis gitu kan. Makanya yang saya kasih tahu adalah membuat membuat menjadi berani untuk bebas, itu saja sebenarnya. Dan bagaimana cara mengolah data untuk membuat tulisan menjadi bernas dan memilih diksi bahasa. Hal-hal itu saja sebenarnya yang kasih tahu, tidak banyak, tidak seperti kuliah, tidak seharian gitu. Karena sebetulnya Dr. Aryo sudah penulis gitu. Nah, itu persoalan tadi, itu benar kata Dr. Aryo soal membaca gitu. Membaca itu sampai saat ini saya meyakini itu membaca jauh lebih penting dari menonton gitu. Dan saya meyakini itu gitu. Karena dengan membaca kita bisa mengunyah gitu. Kalau misalnya membaca kita diberi makanan dan kita kunyah, kita rasakan di lidah kita, rasakan di langit-langit, setelah terasa nikmatnya selesai di rongga mulut baru kita telan gitu. Tapi kalau misalnya kita menonton kita langsung menelan gitu. Analogi saya seperti itu gitu. Nah, cara menarik untuk cara kita biar tertarik untuk membaca ya seperti rumusnya Dr. Aryo, baca hal-hal yang kita sukai gitu. Jangan membaca buku kuliah benar nggak kita sukai gitu kan, karena harus tugas dan di bawah tekanan, biasanya itu harus mendapatkan A, makanya saya harus hafal halaman kesekian dari sampai halaman sekian karena ini yang akan diujikan besok gitu kan. Itu makanya ada perbedaan cara ujian gitu di dalam pendidikan kita. Kalau misalnya di Indonesia itu sebagian besar lah kampus-kampus itu ujian itu untuk mengulang apa yang kita baca gitu. Makanya ketika ada pertanyaan yang tidak ada di buku kita merasa dibohongi oleh dosen. Loh kok gini pertanyaannya nggak ada ini di bacaan, nggak ada nih di bahan-bahan gitu. Padahal itu yang benar. Kita membaca sesuatu, pertanyaannya berbeda. Yang pertanyaannya adalah kasus. Tapi ilmu-ilmu yang kita baca itu dipakai membedah kasus itu. Itu sebenarnya yang benar. Makanya pertanyaannya tidak harus mengulang itu yang membuat kita jadi nggak suka membaca gitu. Karena sudah dibebankan sejak awal. Benar kata Dr. Aryo itu kalau masalah hukum, saya penggemar John Grisham juga. Itu ada novelnya Pelikan tentang yang saya selalu sering menyebut judulnya salah dan Putih selalu mentertawai saya, anak saya, A Time to Kill atau Kill. Semacam itu ada dan itu banyak yang sudah difilmkan. Dan tentang medis itu juga Sherlock Holmes juga. Dan Brown itu yang selalu dikutip oleh Dr. Aryo itu saya jadi penasaran dan saya tidak banyak membaca buku itu karena saya agak membaca buku-buku travel itu nggak terlalu lah saya, kecuali saya memang membutuhkan pengetahuan tentang suatu tempat. Nah, di Google tadi ada bagaimana cara menarasikan data-data gitu, membuat tulisan kita menjadi bernas, itu menjadi lebih, rumusnya adalah subjektif. Memang menulis esai itu subjektif. Subjektif itu personal pendapat kita dan tidak akan ada yang menyalahkan kalau kita mampu pendapat kita menyihir orang gitu, menyihir orang untuk membuat percaya pada pendapat kita gitu. Semacam itu bisa dengan argumentasi yang kuat, bisa dengan bahasa yang bagus gitu. Itu. Nah, kalau ketik Google itu seluruh data itu ada. Nyari data apa aja sekarang di Google ada gitu. Nah, tugas seorang penulis lah sekarang pada zaman ini menceritakan data itu gitu. Menceritakan data itu, referensinya benar. Kalau tidak referensinya yang kuat-kuat seperti disebutkan Bu Sonia tadi, referensinya bisa di sekeliling kita dan bisa bisa referensinya bisa cerita lain gitu. Tidak harus teori referensinya gitu. Bisa cerita dan bisa pewayangan, bisa referensinya bisa fiksi gitu. Misalnya kalau bicara soal COVID, saya waktu kemarin itu ketika COVID dan disuruh di rumah itu, saya langsung ingat Nagataksaka. Ada
pernah tahu cerita naga taksaka itu. Naga taksaka itu ada anaknya, cucunya Arjuna, siapa namanya? Anaknya Parikesit itu dikutuk gitu. Dia akan mati oleh naga taksaka karena dia sudah melakukan kesalahan kesalahannya itu. Terus dalam waktu 30 hari, saya nggak ingat berapa hari, tapi ya kita sebut aja 30 hari, dia akan mati kalau tidak menghindar gitu. Dan dia bikin menara yang tinggi sekali, biar naga itu nggak bisa naik, dan di menara itu dijaga. Seperti itulah kondisi kita waktu COVID itu. Kita bisa analogikan seperti itu gitu. Dijaga oleh sekian orang di bawah, dan dia dibawakan makanan terus ke atas ke menara biar naga taksaka nggak bisa menemukan dia gitu. Tapi pada hari terakhir dan dia sudah merasa bebas karena sudah beberapa menit lagi kita sudah bebas gitu. Tiba-tiba ada yang menyuguhkan jambu sama mereka gitu. Jambu, terus ketika dia makan, di dalam jambu itu ada ulat. Itu ternyata kan naga taksaka yang bisa naik ke menara, dan dia mati waktu itu. Dan karena Pariksit mati oleh naga taksaka, anaknya balas dendam, membunuh seluruh naga di dunia gitu, membunuh seluruh ular gitu. Tapi terus dikasih tahu lagi bahwa tidak bagus. Ular itu memang penting ada di dunia ini gitu. Saya berpikir itu seperti pembicaraannya Pak Dr. Aryo, itu virus itu tidak pernah punah dan berguna memang gitu untuk kita gitu. Semacam itu. Dan kita mengingat apa? Ketika ada fenomena, misalnya sesuatu, apa yang kita ingat? Dr. Aryo itu seperti itu. Nah, untuk membuat kita mengingat itu selain kepekaan, memang membaca yang banyak. Memang kita memerlukan referensi yang banyak sekali, termasuk tontonan. Tontonan itu diimbangi juga dengan membaca. Bukan berarti menonton itu tidak bagus gitu. Saya juga suka menonton gitu. Itu rumus-rumusnya seperti itu. Nah, menjadi penulis, seorang dokter menjadi penulis, ini memang tatkala itu memang seperti itu. Membuat orang menjadi penulis dari profesi apapun. Tidak harus menjadi penyair, tidak harus menjadi penulis, tidak harus mendapatkan duit dari menulis gitu. Tidak harus mendapatkan duit dari menulis. Kalau misalnya kita menjadi dokter, kita akan menjadi dokter yang lebih bagus gitu. Lebih baik, lebih humanis gitu misalnya. Ya lihat aja Dr. Aryo. Terus kalau kita menjadi guru, kita akan menjadi guru yang lebih bagus, lebih bisa menjelaskan, lebih dimengerti, lebih dipahami oleh anak didik kita, dan menghindari, kita bisa terhindar dari kesalahpahaman yang banyak. Dan kita bisa kalau misalnya di teater itu kita bisa menjadi orang lain dengan cara tidak merugikan diri saya sendiri dan tidak merugikan orang lain gitu. Itu sebenarnya saya hanya merepresentasikan kembali Dr. Aryo itu seperti itu berdasarkan apa yang saya baca selama ini gitu. Nah, tulisan Dr. Aryo itu tidak saya paling saya edit kalau misalnya ada dulu. Dr. Aryo sering sekali menyingkat kata yang itu dengan YG gitu, dengan YG. Saya tidak pernah ngasih tahu, tidak pernah nge-WA, dok jangan YG, tulis saya yang enggak. Tapi saya dengan sabar itu saya ganti dengan yang terus menerus suatu akhirnya sadar dan diganti sendiri dengan yang gitu kan itu. Karena menyingkat seperti itu tuh menjadi saya terganggu lah gitu, dan tidak ada dalam kepenulisan seperti itu gitu. Dan juga gini simbol dan gitu. Simbol dan itu bisa kita pakai ini soal bahasa ya. Simbol dan itu dipakai di judul, tapi kalau terus-terusan dipakai di bawah itu mengganggu kita gitu, mengganggu. Dan simbol itu tidak harus, misalnya kalau bilang kita Dr. Aryo, Hendy, siapa namanya, Yahya gitu, terus tanda simbol dan Eka gitu. Itu tidak sebenarnya tidak baku itu kalau menggunakan simbol di situ gitu. Itu saja. Terima kasih Dr. Aryo sudah memberikan warna sebenarnya bagi sastra.
sastra juga harus berterima kasih kepada Dr. Aryo. Mahima juga sangat berterima kasih sama Dr. Aryo karena membuat orang menjadi percaya bahwa menulis itu tidak harus seorang penulis seperti saya memang menekuni menulis gitu. Tidak harus menjadi penyair, tidak harus menjadi cerpenis, tapi bisa menjadi media ekspresi bagi kita menjadi apapun kita gitu. Dr. Aryo memberikan semangat bagi banyak orang sebenarnya, dan Mahima tatkala bisa menyebut Dr. Aryo terus jadi contoh. Lihatlah Dr. Aryo, biar orang lain juga semangat menulis. Artinya tatkala sama Mahima juga berterima kasih banyak sama Dr. Aryo gitu saja. Terima kasih. Akan ditutup dengan pemberian cindera mata.